Malam itu gelap sekali. Saya sedang melewati kuburan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari sebuah kuburan. Saya merasa seperti menggigil. Seperti ada yang meminta bantuan. Saya hampir berhasil. Lalu bisikan lembut terdengar dari dalam kuburan. Bisakah Anda membantu saya? Saya terkejut dan bertanya dengan suara gemetar. Siapa kamu? Dan hukuman apa yang diberikan kepadamu? Sebuah suara lembut datang dari dalam kuburan. Sayalah wanita yang beruntung itu. Siapa yang melakukan 5 dosa besar dalam hidup? Dan hari ini, aku menderita sekali. Mendengar ini, hatiku hancur. Namun saya memberanikan diri dan bertanya 5 dosa apa saja. Hari ini saya berbagi cerita horor yang sama dengan Anda, agar kita semua bisa belajar darinya. Jika Anda atau seseorang di sekitar Anda membuat kesalahan sebelum mengobrol, jadi jelaskan padanya dengan penuh cinta, agar akhirat seseorang tidak hancur. Dan bagikan pesan ini untuk mendapatkan hadiah. Dalam kegelapan malam, ketika bulan bersembunyi di balik awan, saya berdiri di pemakaman yang sepi. Angin mulai berdesir, cabang-cabang pohon bergoyang, dan di suatu tempat di kejauhan, suara burung hantu terdengar. Keheningan terjadi di mana-mana. Namun, tiba-tiba, teriakan teredam mulai terdengar dari sebuah kuburan. Aku gemetar. Gelombang ketakutan menjalar ke seluruh tubuhku yang jahat. Ketika saya mendengarkan suara itu dengan seksama, jadi rasanya seperti itu. Seperti wanita yang menangis. Kamu memohon untuk punya pengasuh. Apakah Anda meminta bantuan? Wahai manusia, dengarkanlah seruanku kepada Allah. Pergi sana, bilang ke suamiku supaya memaafkanku. Mohon syafaat kepada Allah agar hukumanku diakhiri. Saya takjub. Dengan suara gemetar aku bertanya, siapakah kamu? Dan mengapa kamu menerima hukuman ini? Terdengar suara gemetar seorang wanita dari dalam kuburan. Saya telah melakukan banyak dosa di dunia. Saya telah melakukan 5 dosa besar. Karena itulah kuburanku telah menjadi lubang di antara lubang, bukan neraka. Sampai suamiku memaafkanku. Sampai saat itu, bahkan Tuhan tidak akan mengampuni saya. Aku akan terbakar dalam penderitaan ini hingga hari penghakiman. Mendengar ini membuat rambutku berdiri tegak. Tanyaku dengan suara gemetar. Bisakah kamu memberitahuku dosa-dosamu? Betapa besar dosa-dosa mereka. Itulah sebabnya Anda mendapat kesulitan. Wanita itu berkata sambil menangis. Dosa-dosaku besar, tetapi aku ingin. Semoga akhirku menjadi pelajaran bagi orang lain. Aku katakan padamu, dengarkan. Dosa pertama. Wah, 4. Ketika saya masih di dunia. Jadi aku tidak setia kepada suamiku. Ketika dia tidak ada di rumah. Jadi saya akan mengundang non pria ke rumah saya. Duduk berdampingan dengan mereka. Dan aku tahu dia telah melakukan hubungan terlarang. Bahwa Allah Maha melihat segala sesuatu. Tapi aku ditipu oleh setan. Setiap kali suamiku mencurigai perilakuku, maka aku akan berdebat dengannya dan mengatakan bahwa perhitunganku akan dilakukan di alam kubur. Makhluk malang itu pasti tidak berdaya dan terdiam. Hari ini aku benar-benar berada di dalam kuburan. Namun di sini hanya ada hukuman, bukan pengampunan. Saat api dicurahkan atas kejahatanku, jadi saya berteriak namun tak seorang pun mendengarkan. Ketika kalajengking dan ular dilepaskan atas kejahatanku, jadi saya berjuang namun tak seorang pun membantu. Kalau begitu, pergilah kalian, wahai hamba Allah, katakan pada suamiku untuk memaafkanku. Semoga Allah meringankan hukumanku. Mendengar ini, nafasku terhenti dan aku menggigil. Saya pikir apa yang sebenarnya telah terjadi. Bagaimana penderitaan di alam kubur bisa menjadi penyebab penderitaan? Dosa lainnya. Suara wanita yang tidak setia itu sekarang bergetar lebih dari sebelumnya. Dia berkata, ini adalah dosa terbesar kedua saya. Bahwa aku tidak pernah peduli dengan penderitaan suamiku. Ketika dia sakit, saya akan meninggalkannya sendiri. Suatu hari dia sakit parah. Dia terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Tubuhnya berdenyut-denyut.
Tetapi saya meninggalkannya sendirian dan pergi ke pesta pernikahan di Samara. Dia menggeliat kesakitan dan berteriak. Namun saya bahkan tidak menoleh ke belakang. Ketika penduduk setempat mengetahuinya, mereka datang berlarian. Mereka bertanya, "Di mana istrimu?" Dia menjawab dengan suara lemah, "Dia pergi ke pesta pernikahan." Meninggalkanku sendirian. Mereka semua mulai menggelengkan kepala karena menyesal. Katanya, "Sungguh memalukan istri seperti itu, yang meninggalkan suaminya di ambang kematian dan menikmati kemewahan. Hari ini di kuburan ketika saya merasa haus. Jadi saya diberi air api. Saat aku meminta pertolongan, malaikat menghujaniku dengan cambukan. Aku merindukanmu. Bahwa aku telah meninggalkan suamiku sendirian di dunia ini. Itu sebabnya aku ditinggal sendirian juga." Dosa ketiga. Suara wanita itu menjadi lebih keras dan dia mulai menangis dan berkata, "Dosa besar ketiga saya adalah saya selalu bersikap kasar kepada suami saya. Dia bekerja keras siang dan malam, menumpahkan darah dan keringatnya, supaya aku bisa mengurus rumah tangga. Tapi saya tidak menghargainya. Kalau begitu, kalau dia pulang ke rumah dalam keadaan lelah, saya akan marah padanya karena menanyakan kabarnya dan membawakannya air. Aku bilang kamu harus tetap di luar sepanjang hari. Anda tidak memberi saya waktu. Anda tidak melakukan apapun. Kata-kataku akan membuatnya sedih. Namun dia tetap diam saja. Diamnya dia malah membuatku semakin sombong. Hari ini aku ada di dalam kubur. Dan api pun turun sebagai balasan atas setiap kata kasar yang kukatakan. Dosa keempat. Kebanggaan uang ketika suamiku punya uang. Saya sangat senang memakai baju baru setiap hari. Dia akan menghabiskan banyak uang untuk membeli dan menjual barang. Namun ketika bisnisnya mengalami kerugian, jadi, saya meninggalkannya. Sebaliknya saya akan menyemangatinya. Saya akan mencobanya. Kamu tidak berguna. Aku membuat kesalahan dengan menikahimu. Dia menatapku tanpa daya. Tetapi saya tertawa dan berkata, "Hidup hanya terasa indah jika ada orang yang punya uang. Hari ini ketika aku di dalam kubur. Jadi, bukan harta bendaku yang ada padaku, melainkan kasih karuniaku. Aku meninggalkan suamiku dalam kesengsaraannya. Hari ini tak ada seorang pun yang menopangku di alam kubur." Dosa kelima adalah menjauhi Dharma. Ini adalah dosa terbesarku. Bahwa saya jauh dari Dharma. Suamiku akan menyuruhku untuk berdoa dan membaca Al-Quran. Tapi saya bercanda soal itu. Kuburanku. Apa pertanggungjawaban kepadamu? Ketika dia berkata, "Bersyukurlah kepada orang yang makanannya kau makan." Jadi saya tertawa. Hari ini saya ada di dalam kubur. Dan akun itu benar-benar milik saya. Namun di sini hanya ada hukuman, bukan pengampunan. Saya terkejut mendengar apa yang dikatakan wanita ini. Aku angkat tanganku dan baca Al-Fatihah untuk memohon ampunannya. Dan tiba-tiba mataku terbuka ketika sedang membaca Al-Quran. Orang jahatku basah oleh keringat. Jantungku berdetak kencang. Aku menemukan diriku di kamarku. Tetapi mimpi itu masih segar di hatiku. Saya langsung memutuskan bahwa saya harus menyampaikan pesan ini kepada suami wanita ini. Apa yang aku lihat dalam mimpiku, dia telah membuat jiwaku terguncang. Wanita yang teriakannya datang dari dalam kubur. Sudah menjadi tanggung jawab saya untuk menyampaikan pesannya kepada targetnya. Saya bersumpah bahwa saya akan memulai perjalanan ini. Tidak peduli apa yang terjadi. Segera setelah sinar pertama pagi menyingsing, saya mengambil perlengkapan yang diperlukan dan berangkat ke kota wanita ini. Hatiku terasa berat, dan hanya satu pertanyaan yang terlintas dalam pikiran saya. Akankah ayahnya memaafkannya? Malah, pengampunannya mungkin mengurangi hukumannya. Setelah berjam-jam perjalanan, saya akhirnya tiba di kota ini, di mana wanita itu tinggal bersama suaminya. Setelah banyak bertanya, saya menemukan rumahnya. Saya mengetuk pintu. Jadi seorang pria tua membuka pintu. Inilah laki-laki yang dibicarakan wanita itu. Bahwa dia memintanya untuk meminta maaf. Lidahku kering tetapi aku memberanikan diri untuk berbicara. "Halo,
Apakah Anda suami Shazia? Gelombang kesakitan muncul di mata orang tua itu. Namun dia dengan tegas menjawab ya. Tapi dia sudah meninggal sekarang. Siapa kamu? Dan apa yang kamu inginkan dariku? Saya terdiam sejenak. Lalu dia berkata dengan serius. Saya datang setelah bermimpi. Almarhum istrimu berbicara kepadaku. Dia dalam masalah dan ingin kamu memaafkannya. Mendengar hal itu, orang tua itu terkejut. Matanya penuh amarah. Dia berkata dengan suara serak. Maafkan aku. Tahukah kau apa yang dilakukannya padaku? Tahukah kamu betapa kasarnya dia? Vekti yang lebih tua membawaku masuk dan mendudukkanku di kursi sambil berkata, mendengarkanmu membawa kembali kenangan lama. Ya, dia istriku. Tapi aku telah menanggung penghinaan dari istri seperti itu sepanjang hidupku. Aku memberinya cinta setiap waktu. Namun sebagai balasannya aku menerima pengkhianatan, kesakitan, dan ketidaksetiaan. Aku bertanya dengan lembut, bisakah kau memberitahuku dari tempat tidur? Penatua Vekti menarik napas panjang dan mulai berbicara dengan mata tertutup. Wanita itu adalah ujian terbesar dalam hidupku. Aku mencintainya tetapi dia selalu membenciku. Ketika saya pergi bekerja, saya akan berbicara dengan orang asing dan bertemu dengan mereka. Saya mencoba menjelaskan kepadanya berkali-kali. Namun dia berkata, aku akan dimintai pertanggungjawaban di alam kubur. Saya berhasil melakukan semuanya. Tetapi suatu hari saya sakit parah dan berdiri di ambang kematian. Dia meninggalkanku sendirian. Saya terus meneleponnya tetapi dia terus tertawa dan bermain di pesta pernikahan. Dia tidak pernah menghormatiku. Selalu mengejekku tentang penghasilanku. Anda akan mengerti dan mengolok-olok kemiskinan saya. Air mata mengalir di mata wanita tua itu. Katanya dengan suara gemetar. Sekarang mereka sudah berada di dalam kubur. Jadi dia minta maaf. Bisakah luka seumur hidup dihapus dengan satu permintaan maaf? Aku menaruh tanganku di bahunya dan berkata lembut. Saudaraku, aku tidak akan memaksamu. Tapi ingatlah bahwa hanya Anda yang akan memaafkannya. Jadi mungkin Tuhan akan mengasihani Anda juga. Dia dalam masalah hari ini dan berdoa kepadamu. Veki yang lebih tua terdiam setelah berpikir lama. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, mari kita bawa aku ke makamnya. Kami berdua sampai di pemakaman. Saya mengenali kuburan dari mana suara-suara mengerikan itu berasal. Tetapi begitu kami sampai di sana, kami berdua dikejutkan oleh pemandangan aneh. Mawar segar diletakkan di makam. Tapi kelihatannya mereka terbakar. Seolah-olah api telah disiramkan ke mereka. Tanah kuburan telah berubah menjadi hitam. Dan dari sana, suara bisikan lembut masih terdengar. Orang tua itu gemetar ketika melihat seseorang menangis di sini. Katanya dengan suara gemetar. Apakah dia benar-benar tersiksa? Kataku, ya, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Bahwa dia memohon maafmu. Orang tua itu terdiam. Dia meletakkan tangannya di tanah kuburan dan duduk sambil memejamkan mata selama beberapa saat. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya Tuhan, aku telah menanggung begitu banyak rasa sakit dan penderitaan dalam hidupku. Jika aku memaafkannya, aku memaafkannya. Saya berdoa untukmu. Semoga engkau mengampuni dosa-dosanya dan hilangkan kesulitannya. Begitu dia berkata demikian, cahaya aneh keluar dari kuburnya, dan tanahnya yang menghitam perlahan mulai melunak. Penatua Vekti Hadrish terkejut melihatnya. Dia menatapku dan berkata, mungkin permintaan maafku diterima. Kami berdua keluar dari kuburan, dan saya mulai berpikir, bagaimana mungkin mereka dibuat? Perbuatan dapat menjadi penyebab hukuman atau kedamaian di alam kubur. Vekti yang lebih tua mengatakan kepadaku bahwa dunia ini berantakan. Setiap orang pasti akan pergi ke kuburan suatu hari nanti. Tetapi seseorang harus memperlakukan orang lain dengan baik dalam hidupnya. Biarkan mereka membayar iuran mereka. Jadi dia akan beristirahat dengan tenang di kubur. Tetapi jika dia tidak berlaku adil, dia akan berbuat curang dan akan tetap terjerat dalam dosa.
maka kuburnya akan menjadi lubang baginya. Aku menundukkan kepala dan berkata, "Ini hanya sebuah cerita, bukan istrimu." Sebaliknya, ada pelajaran bagi setiap manusia yang mengerti segala sesuatu di dunia, dan orang-orang telah lupa. Lutut ini menjadi pelajaran terbesar dalam hidupku. Saya kembali dan mencoba memperbaiki hidup saya. Saya mulai memperlakukan orang lain dengan baik, karena saya sudah tahu bahwa tidak ada kesempatan untuk meminta maaf di alam kubur. Hanya buah karma yang ditemukan di sana. Setiap malam ketika aku tidur, aku memikirkan tentang apa. Akankah perbuatanku memberiku cahaya di alam kubur atau mendorongku ke dalam kegelapan? Pertanyaan ini selalu ada dalam hati saya. Dan saya akan mencoba menjadi orang yang lebih baik setiap hari.